Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu semuanya yang hadir di tempat ini. Selamat kembali ke rumah Tuhan. Sebentar kita ingin memulai ibadah kita. Kita persiapkan hati kita, diri kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersatu doa terlebih dahulu. Bapa dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan buat pemeliharaan Tuhan 1 minggu lalu kami bisa sehat sampai di tempat ini semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Bapa yang baik, sebentar kami ingin memulai ibadah kami. Tuhan yang berkati Tuhan setiap hati kami. Biarlah Tuhan setiap pujian, setiap penyembahan yang boleh kami sampaikan Tuhan pagi hari Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu saja Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami siap Tuhan untuk memulai ibadah kami dari pagi hari ini. Terpujilah nama-Mu. Amin. Alam semesta
Terpujilah Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami ingin memulai ibadah ini Tuhan. Tuhan yang berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Tuhan yang berkati juga teman bahkan saudara kami yang akan tempat ini. Tuhan yang berkati perjalanan mereka dapat beribadah Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terpujilah Engkau Tuhan. Mari semua kita umatnya percaya kita katakan amin. Boleh salam kanan kirinya. Apa kabar? Semuanya tanya kanan kirinya. Kita angkat pujian api kemuliaan-Nya.
Hanya Yesuslah Raja kita, amin. Hanya Tuhanlah yang selalu menolong dan membimbing kita. Sementara kita mendengarkan firman Tuhan, kita persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat setiap kemewahan dan kebaikan Tuhan. Hanya bersamamu Tuhan, kami dapat melewati setiap rintangan dan pencobaan yang ada. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Terima kasih Tuhan. Tak pernah kau biarkan
percaya kami Tuhan, kami mampu Tuhan melewati hanya bersama dengan Engkau Tuhan. Mulia teguhkan hatiku, Kau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, kami lewati semua boleh. Saya persilakan pada hambanya. Besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, kami mampu melewati segala masalah. Bersama-Mu Tuhan, kami bisa terbang tinggi di angkasa, karena kekuatan-Mu Tuhan yang melimpah atas kami. Sehingga pada pagi hari ini Tuhan, kami masih mendapatkan kesempatan yang indah bersama dengan-Mu Bapa. Kami menang. Terima kasih Bapa, pada pagi hari ini kami sudah menyenangkan hati Tuhan melalui pujian yang kami naikkan. Dan kami akan belajar untuk menyenangkan hati Tuhan dengan mendengar firman-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau ambil alih ibadah kami pada pertengahan ini sampai akhirnya. Karena ada perjamuan kudus ya Bapa. Oleh karena itu Tuhan ambil alih pada pagi hari ini. Sehingga hamba senantiasa Tuhan pakai menjadi alat anugerah-Mu. Dan Roh Kudus yang berkuasa atas kami semua masing-masing. Hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan pikiran kami boleh menjadi pikiran Kristus yang senantiasa menghormati akan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan dalam tangan-Mu pemberitaan firman-Mu ini Bapa. Haleluya, amin. Silakan duduk. Puji Tuhan, terima kasih untuk WL Singer dan para pemusik, juga pemain tamburin yang sudah menari buat Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, untuk bulan Agustus ini tema umumnya adalah memenuhi tujuan Tuhan untuk generasi ini, ya, generasi yang saat ini ada, ya, baik itu yang muda sampai yang sudah lanjut usia, semua generasi yang saat ini ada, ya. Dan subtemanya adalah hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Ya, subtemanya hidup yang selaras dengan kehendak Allah. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, selaras itu artinya serasi, sesuai, sepadan, seirama. Ya, jadi kalau hidup selaras dengan kehendak Allah itu berarti mengalami kehidupan yang menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran
dan perintah Tuhan Yesus Kristus. Nah itu ya yang dikatakan selaras dalam menjalani kehendak Tuhan. Nah, pada pagi hari ini kita akan bersama-sama terus belajar untuk apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan untuk menyelaraskan hidup kita dengan tujuan Tuhan atau rencana Tuhan, jalan Tuhan yang kita lalui pada hari-hari akhir ini, pada hari-hari yang dimana banyak sekali berita-berita yang bisa membuat kita takut dan juga membuat kita kuat, ya. Takut karena situasi atau kondisi iman kita lagi lemah, tetapi kuat kalau iman kita menjadi semakin hari semakin naik, ya, iman kita. Nah, oleh karena itu kita akan baca dulu di dalam firman Tuhan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8. Yang pertama yaitu hidup dalam kasih, ya. Nah, yang di dalam hidup yang selaras dengan kehendak Allah, itu yang pertama kita bahas adalah perhatikan dengan sesama bagaimana kamu hidup, ya. Di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 8 demikian firman Tuhan. Dikatakan, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, ya. Jadi saudara-saudara yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Yang kedelapan, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Gawat ya. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Yang kesembilan, hanya 8 ya. Ya. Nah, dari 2 ayat ini Bapak Ibu Saudara, yang pertama kita harus hidup dalam kasih, ya. Hidup dalam kasih. Bagaimana kita hidup dalam kasih? Karena kita harus ingat bahwa barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Ya. Jadi mengasihi haruslah menjadi gaya hidup dari anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, ya. Nah, untuk mengasihi, untuk bisa mengasihi satu dengan yang lain, harus melepaskan manusia lama kita. Ya, kita harus mau melepaskan manusia lama kita, yaitu pikiran yang sia-sia. Ya, seringkali pikiran kita itu dipenuhi dengan pikiran yang sia-sia. Ya, masuk pikiran satu, aduh, dia kok ngatain aku begini ya. Udah terus dipikirin lagi terus masih. Aduh, masih aja. Kemudian datang lagi pikiran lagi, ada lagi pikiran itu dikembangkan dari yang tadi datang. Aku dengar tadi dia itu ngatain aku, ya. Kemudian terus dalam pikiran itu masih terus ditumpuk lagi. Ya, ditumpuk lagi. Dia bilang, awas ya, nanti kalau ada sesuatu hal gak mau aku membantu dia, ya. Kemudian pikiran lagi, terus ditambah lagi, iblis itu terus masuk kalau kita buka celah sedikit, ya. Jadi biar kita terus pikiran kita yang sia-sia itu kita lepaskan. Kalau ada hal yang sepele itu bukan masuk di dalam iman kita, ya, itu harus dilepaskan. Jangan sampai masuk ke dalam terus,
ya, itu akan mengganggu jiwa kita, mengganggu pergaulan kita, ya. Yang kedua, perasaan yang tumpul. Perasaan yang tumpul itu nggak peka terhadap perasaan orang lain, ya. Nah, atau kurang empati. Kalau mendengar, oh si A sakit, oh ya biar aja lah, nanti yang A yang besuk nanti, ya. Biasanya ibu-ibu itu senang besuk, biarin aja ibu-ibu, ya. Saya mah nggak usah besuk. Nah, ini kadang-kadang kurang empati begitu, ya. Tapi di sini nggak ada. Saya bersyukur kalau ada yang sakit, semua dari semua bagian semua datang, ya. Itu saya bersyukur sekali. Kemudian ada sifat yang negatif, ya. Ini ada iri, ya, ada dendam. Karena dari pikiran sia-sia ini terus akhirnya menjadi dendam. Dari iri hati menjadi dendam, marah, ya. Kadang mengutuk diri sendiri. Tuhan, lagi doa, wah seolah-olah rendah hati. Tuhan, saya orang yang berdosa, tidak layak Tuhan menghadap kehadirat-Mu Tuhan. Waduh, lalu itu mengutuk diri sendiri. Tuhan sudah bangkit buat kita, sudah menang kita. Tapi doanya masih, Tuhan, ampuni aku orang yang berdosa, aku orang yang gak mampu, orang yang ini, orang yang mengutuki diri sendiri. Nah, itu jangan. Kita ini sudah bangkit, Tuhan sudah bangkit, dan Tuhan membangkitkan kita. Ya, jadi kalau doa yang benar-benar membuat Tuhan menjadi mendengarkan doa kita, ya. Jangan mengutuki diri sendiri. Itu mengutuki diri sendiri. Orang lain enggak mengutuki, dianya mengutuki diri sendiri. Dan benar, apa yang terjadi? Ya udah. Karena dia bilang saya ini orang berdosa, ya sudah, kata Tuhan, kamu memang berdosa. Ya, terus Tuhan, saya ini orang gak mampu. Ya memang kamu orang gak mampu. Kalau bukan karena Tuhan yang memampukan, kita gak bisa, ya kan? Tapi kita harus bangkit. Jangan sampai mengatakan itu ucapan yang negatif, ya. Kalau mau berdoa, doa aja, Tuhan terima kasih karena Tuhan Engkau karena Tuhanlah aku bisa begini, ya. Karena Tuhanlah Tuhan memberikan hikmat padaku. Itu terus dinaikkan. Ucapan syukur, ya, kalau berdoa. Nah, ada juga yang keserakahan, ya, serakah. Nah, ini keserakahan ini juga harus dilepaskan dari hidup kita. Nah, kehidupan yang sia-sia itu atau kehidupan manusia lama itu seringkali muncul karena tekanan. Ya, muncul karena ada tekanan. Nah, kadang-kadang kadang-kadang kita ini lupa bahwa kita ini hidup di dalam Tuhan, tetapi masih hidup lama. Ada kalau dulu waktu saya masih kerja, ada ibu-ibu yang senang sekali dengerin kalau orang lagi ngomong. Ya, misalnya saya dengan teman saya lagi ngomong pelan ngomongnya gitu, dikira ngomongin orang kan, dia datang terus ya, oh iya, terus ya kita nggak ngomongin mereka, nggak ngomongin orang, ngomongin pekerjaan, tapi dia langsung ngobrol, oh si ini begini ya, si itu begini ya. Nah, kalau itu ditanggapi itu hidup lama masih. Karena apa? Karena ada orang yang begitu senang dengan mendengarkan obrolan orang lain. Kemudian nanti disampaikan kepada orang lain, ya, disampaikan kepada orang lain. Ya saya kalau dulu waktu kerja memang ada teman-teman saya yang begitu. Makanya kalau ada dia, udah kita berhenti aja, kata teman saya, nggak usah ngomong, nanti dikira ngomongin orang lain. Ya, nah itu sehingga kalau kita terus mendengar omongan orang yang negatif, padahal bukan untuk kita, tapi untuk orang lain, tapi itu negatif. Nah akhirnya pikiran kita juga pikiran negatif,
Ya itu hidup yang lama. Sehingga apa? Setelah ada masalah dikit aja udah udah teriak-teriak. Ya. Itu biasanya ibu-ibu yang di rumah itu. Ya, teriak-teriak, anaknya marah, nakal, udah teriak-teriak marah, ya. Padahal dia berantem sama anaknya atau sama tetangganya atau sama siapa. Akhirnya orang kan lihat, biasa kalau udah marah pasti teriak-teriak, ya. Nah, itu sudah orang tahu apa yang menjadi ciri daripada orang itu, ya. Tapi saya yakin di sini nggak ada, ya. Di luar sana pasti masih ada. Ya, oleh karena itu, mari kita kembali melepaskan manusia lama kita, ya. Jangan sampai di gereja berteriak-teriak karena marah. Nah itu, jangan nanti Kak Desa marahin si A, kamu nggak boleh begini ya, sambil teriak-teriak. Nah itu pasti nanti orang di luar, kenapa bu? Enggak, dia masih itu kok lagi bercanda aja. Saya jawabnya begitu aja, lagi bercanda aja dia gitu ya. Misalnya, tapi enggak karena enggak terjadi di tempat ini. Ya, puji Tuhan. Nah, yang B yaitu di dalam hidup dalam kasih itu yang pertama tadi adalah hidup dalam kasih, ya. Yang pertama hidup dalam kasih, yang kedua adalah hidup dalam terang. Nah, hidup dalam terang ini kita baca di dalam 1 Petrus, nggak usah nanti aja dibukanya, ya. Hidup dalam terang. Nah, hidup dalam terang ini menekankan identitas baru bagi orang percaya sebagai umat pilihan, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Nah itu, ya, kita bisa melihat bagaimana Tuhan itu menyingkirkan kita, mengambil dari kegelapan menjadi terang, dan kita punya identitas baru, yaitu umat pilihan Allah. Ya, itu. Ingat, kalau kita mau melakukan hal yang nggak sesuai dengan firman Tuhan, misalnya mau berantem atau mau ngomongin orang, ingat, umat pilihan Allah loh. Ya, seperti tadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya biasanya jam 6 sudah buka ruangan ini, pasang AC, ya. Tapi karena saya lihat di luar itu kemarin ada yang rapat, jadi sampahnya ditaruh di atas itu aja, nggak ditaruh di bawah di tempat sampah. Kucing biasa, ya, kucing jadi basah kuyup terus kotor sekali itunya. Akhirnya saya belum buka kunci ini, saya udah beresin itu semua, saya pel lagi, kemudian saya turunin lagi, kemudian ngepel yang di itu, dan kemudian nyapu. Lupa buka, saya sudah buka pintu sana, lupa yang di sini nggak saya buka. Rita datang, Bu, minta kunci atas, katanya. Kayak biasanya saya udah buka loh, tapi Roh Kudus ngingetin sambil ketawa, dia bilang, kamu tadi nggak buka pintu gereja, belum dibuka, kamu cuman beresin sampah aja. Oh iya ya, Rit ada, ya belum saya buka. Ya. Tapi saya nggak mau bilang, karena usia saya karena tua, bukan ya, bukan, jangan biasakan, ya ini itu masalah, jangan. Memang kelalaian sesaat saat itu ya. Akhirnya dibuka tadi jam 6:30 udah ya. Nah itulah. Jadi kita harus ingat umat pilihan Allah kita itu. Imamat yang rajani. Apa sih artinya imamat yang rajani? Imamat yang rajani adalah setiap orang yang percaya kepada Kristus punya akses langsung kepada Allah dan
untuk melayani dia sebagai imam. Nah itu artinya imamat yang rajani. Jadi kita semua itu melayani Tuhan sebagai imam dimanapun kita berada. Ingat ya, kita punya akses langsung. Jadi kalau mau doa langsung aja nggak apa-apa. Nggak usah bilang, Bu, doain saya punya salah ini Bu, doain saya Bu. Tidak, langsung bisa. Bukannya saya nggak mau mendoakan, tapi itu kita bisa langsung punya akses kepada Tuhan, ya, langsung kepada Tuhan. Dan kita ini imam, semuanya imam, ya. Katakan saya imam yang melayani Tuhan. Katakan dengan sungguh-sungguh, dengan percaya diri bahwa kita itu imam yang melayani Tuhan, ya. Oleh karena itu kita menjadi umat pilihan Allah, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, ya. Bangsa yang kudus karena dikuduskan, bukan karena kekuatan kita sendiri, tetapi dikuduskan. Oleh karena itu kalau kita sudah dikuduskan Tuhan, jangan cemar lagi, ya. Jangan mencemarkan lagi. Itu. Nah, dengan kehidupan yang lama. Tapi kita dikatakan bahwa imamat bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Umat kepunyaan Allah sendiri. Kita kepunyaan siapa? Kepunyaan Allah sendiri, ya. Kepunyaan Allah sendiri. Jadi harus dikatakan bahwa kita dipisahkan dari kegelapan kepada terang. Nah, hidup dalam terang artinya hidup dalam kesadaran, ya. Orang yang suka marah-marah itu gak sadar bahwa dia itu umat pilihan Tuhan. Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, ya. Orang yang gak sadar itu pasti melakukan hal yang gak sesuai dengan firman Tuhan. Karena apa? Gak sadar, ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya pernah saksikan bahwa saya itu pernah biasanya karena saya terlalu bangun pagi, jadi kadang-kadang pas Ina jam 9 lah gitu, dia nyapu bawah itu, maka saya kadang-kadang ngantuk. Saya karena saya duduklah di sofa itu supaya dia enggak kaki saya enggak ngerintangi mereka dia nyapu. Jadi saya ketiduran saya sampai Ina pulang. Ina pulang ya. Oh iya. Begitu saya tidur lagi, ternyata terlelap lagi. Saya mimpi ada malaikat besar tinggi gitu. Dia lagi nari di depan saya. Saya kaget, saya bangun. Saya nggak tahu. Ternyata saya mimpi. Dan malamnya saya mimpi dikasih Bapak itu ada 2 benda gitu kayak bola gitu, ada tulisannya tapi saya nggak jelas, ya. Cuman gitu aja terus diambil lagi sama Bapak. Makanya saya doa karena ada selain Bapak ada siapa lagi gitu loh. Jadi saya doa, Tuhan apa sih yang mau diberikan ke saya? Itu ada 2, ya. Sampai sekarang saya belum mendapat jawaban dari Tuhan, tapi saya terus merindukan apa yang diberikan kepada saya, ya. Nah, hidup dalam kesadaran itu hidup yang penuh. Jadi bukan bangun terus keringan gitu, bukan, tapi benar-benar sadar. Hidup dalam kebenaran dan hidup dalam kebaikan, ya. Itu persiap. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita benar-benar harus menjadi hidup dalam terang sehingga kita dimanapun kita bisa menerangi siapapun yang ada di sekitar kita, ya. Itu. Nah, yang kedua, selain perhatikan dengan sesama, katakan yang kedua adalah usahakanlah mengerti kehendak Bapa, ya. Usahakanlah mengerti kehendak Bapa. Kita baca di dalam Mazmur 25 ayat 8 sampai 9.
Kita baca bersama-sama ayat 8. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Ya. Tuhan itu baik, maka Ia menuntun kita ke jalan yang benar. Ya. Kalau kita mau dituntun oleh Tuhan, karena Tuhan itu baik, ya. Nah, bagaimana kebaikan Tuhan? Tuhan itu selalu terus menuntun kita, tinggal kita ingat atau sadar atau tidak. Makanya kita harus hidup sadar bahwa Tuhan itu selalu menuntun kita. Di hari-hari ini semua orang lebih pintar, ya. Anak-anak kecil saja sudah pintar main HP, ya. Saya kalau nggak bisa juga minta tolong sama Marcel. Sel, ini bagaimana? Ya, dia bisa, saya nggak bisa, ya. Nah, anak-anak sekarang tahu manfaat AI, ya, AI. AI. Nah, tahu manfaatnya sehingga semua memakai, ya, apapun di itu. Saya nggak bisa. Tapi kemarin diajarkan oleh teman saya lagi kondangan sama Ibu Reta yang pernah suaminya khotbah di sini. Diajarin saya, ya. Tapi nggak tahu, belum saya praktekkan bisa apa enggak saya. Ya. Kemudian bidang kedokteran peralatannya sudah canggih, ya. Saya operasi katarak cuman sekitar 10 sampai 15 menit. Kalau dulu kan katanya waktu ada yang cerita harus pakai ini, pakai itu dan sebagainya. Ya sekarang enggak, begitu habis operasi udah lihat. Bisa kelihatan kita. Ya itu canggihnya. Terus tambal gigi. Saya nambal gigi di Citra 6 ada dikasih sama papanya Gianu, dedinya Gianu. Udah pindah ke situ aja, Bu. Untuk berobat. Saya tadinya di lingkungan 3, pindah ke situ. Tambal gigi cepat sekali. Kalau dulu bapak saya lihat dikorek dulu, dibersihin, suruh pulang. Balik lagi, dibersihin lagi, pulang, baru ditambal. Kalau saya enggak. Sekarang enggak, begitu sudah dibersihin, tiba-tiba ada alat kecil gitu, terus ada benda lagi mungkin ditempel-tempel gitu, masukin, udah selesai. Udah. Jadi enggak balik lagi dong, enggak, udah ditambal, Bu, katanya. Ya. Dan puji Tuhan udah bagus lagi. Nah itu. Jadi sekarang gampang, enggak usah takut. Ya. Ada seorang ibu yang dulu di sini, dia bilang, Bu Sri, saya mau operasi mata. Saya takut kayak dulu dioperasinya. Ya enggak, sekarang gampang, saya bilang gitu. Dita, ya. Nah, oleh karena itu Tuhan itu sudah menunjukkan jalannya. Tapi kita harus menangkap dan menyelaraskan jalannya itu. Ya. Tapi ingat, Tuhan tidak bisa disogok dengan pelayanan kita. Aku mau melayani yang baik sekali. Biar Tuhan kalau aku salah jalan biar aja gak apa-apa. Nanti Tuhan kan itu ngampuni. Gak bisa disogok. Dia juga tidak bisa disogok dengan talenta kita. Tidak bisa disogok dengan penyembahan kita. Doa puasa kita, persembahan kita. Tapi Tuhan ingin pertobatan kita. Setiap hari, setiap saat, ya, kita bisa bertobat, kita bisa mengatakan Tuhan ampuni saya. Tuhan tidak bosan, hanya manusia yang bosan. Kemarin udah minta maaf sama saya, sekarang dibikin lagi, ya, itu manusia. Tetapi Tuhan tidak. Tuhan mau kita bertobat setiap hari. Supaya apa?
supaya ada jalan atau ketergantungan kita dengan Tuhan, keterhubungan kita dengan Tuhan itu lancar. Apa yang kita katakan kepada Tuhan itu benar-benar terjadi. Ya, itu. Nah, untuk pertobatan itu kita harus tahu suara siapa sih yang ada di dalam hidup kita. Ya. Di dalam kehidupan kita itu ada 3 suara. Suara Allah. Ya, di dalam Matius 4 ayat 4 itu. Nanti dibaca di rumah. Dalam Alkitab Allah berbicara melalui firman Tuhan. Bisa. Kalau kita membaca firman Tuhan, di situ kadang-kadang Tuhan menegur kita. Ya. Melalui alam semesta. Ada goncangan, ada badai dan sebagainya. Melalui Roh Kudus yang diam dalam diri kita. Ajak terus komunikasi dengan Roh Kudus. Sehingga kita mendengar suara Tuhan. Apa yang harus dilakukan. Yang kedua, suara iblis dan roh jahat. Ya. Itu di dalam 1 Raja-Raja 21 ayat 25. Dan juga di Matius 4 ayat 3. Suara ini bisa menyesatkan kita. Ya, suara yang bisa menyesatkan kita adalah suara iblis atau roh jahat. Itu yang harus disingkirkan. Dan suara hati nurani manusia. Ya, ini adalah suara diri manusia yang dapat dipengaruhi oleh berbagai hal. Termasuk pikiran yang baik atau pikiran yang jahat. Nah itu. Jadi semua jalan itu perlu dilakukan sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita dan tuntunan Tuhan untuk menuntun perjalanan kita. Ya, oleh karena itu kita harus tahu usaha kita yang pertama tadi, kita benar-benar harus perhatikan dengan seksama bagaimana kita hidup, ya hidup dalam kasih dan juga hidup dalam terang, ya. Jadi terang. Kemudian usahakanlah mengerti kehendak Bapa. Kita harus berusaha mengerti kehendak Bapa. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengerti kehendak Bapa, nanti kenapa kita tidak mau mengerti kehendak Bapa? Karena pikiran kita, pikiran manusia yang ada di dalam pikiran kita. Jadi seolah-olah pikiran atau kehendak Bapa, tapi ternyata bukan. Itu pikiran kita. Ya, itu. Nah, oleh karena itu biarlah kita terus saat kita mengenal atau mencari bagaimana kita dapat mengerti bahwa kita bisa tahu dan mengerti kehendak Bapa, maka kita harus tahu bahwa Tuhan itu baik menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ya, kita dulu sesat. Ya, meskipun lahir dari orang tua yang Kristen, tetap aja di dalam kehidupan mereka kadang-kadang mereka sesat. Tetapi ketika mereka bertobat, maka Tuhan menjadikan mereka yang terbaik. Ya. Tuhan membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Tuhan terus memimpin kita. Tuhan, aku gak bisa jalan sendiri. Tuhan, apa yang aku kerjakan bersama dengan Tuhan berhasil. Ya, harus ada bersama dengan Tuhan. Ya, terima kasih Tuhan, aku sudah melakukan semua itu karena bersama Tuhan maka berhasil. Ya, makanya kalau di dalam doa juga Tuhan berkati si A ini apa yang dikerjakan dari pagi sampai malam bersama dengan Tuhan maka berhasil. Ya, karena bersama dengan Tuhan. Nah, dengan demikian maka Bapak Ibu Saudara, kita perlu lihat bagaimana sih suara siapa yang ada di dalam hidup kita ini.
Suara Tuhan, suara iblis, roh jahat, atau suara hati nurani kita, ya, supaya kita terus berjalan bersama Tuhan. Mari kita nyanyikan sebelum perjamuan kudus, kita akan nyanyi pujian terlebih dahulu. Dia buka jalan. Buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku yang menuntunku dan meluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, dia buka jalan saat tiada jalan, dengan cara yang ajaib dibukanya jalanku, dia menuntunku dan memeluk diriku dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, lantaran dia tetap menunggu. Kurung ku temui, langit bukan lelah, tapi firman-Nya tetap. Saat ini dia buka jalan, buka jalan. Dia buka jalan saat tiada jalan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan iman bahwa Dia buka jalan bagi kita semua. Dengan cara Dia menuntun kita, bahkan memeluk diri kita dengan kasih. Amin. Dan kuasanya dia buka jalan, dia buka jalan. Katakan Tuhan, Engkau yang membuka jalanku. Jalan saat tiada Yakin bahwa Tuhan buka jalan bagi kita semua. Amin. Amin. Lepaskan segala hal dalam pikiran kita yang mengatakan gak mungkin kamu bisa buka jalan, tidak mungkin kau punya jalan. kasih dan kuasanya, dia buka jalan, dia buka jalan. Di belantara pun Tuhan lihat kita. Saat ini apakah saudara ada di belantara? Apakah saudara dia di dalam kegelapan? Apakah saudara dia di tengah-tengah semak belukar yang sulit untuk kita jalani? Tetapi ingat, firman-Nya tetap memberikan kekuatan bagi kita. Dan Tuhan tidak pernah menutup jalan ketika berkat itu belum ada. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, ingat, kalau Tuhan sudah buka pintu-pintu berkat, tidak ada satupun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan sudah mengangkat kita,
Tidak ada satupun yang bisa menurunkan kita, merendahkan kita. Ingat itu. Saat ini waktunya Tuhan akan terus membuka jalan kita yang tadinya tidak ada jalan. Dan sebelumnya mari kita terus menata pikiran kita. Sudahkah pikiran kita ada di dalam pikiran Kristus yang sudah mengampuni setiap orang-orang yang menyakiti kita? Lepaskan pengampunan itu supaya pada saat kita menerima tubuh dan darah Kristus menjadi persekutuan yang indah di dalam kehidupan kita. Dan persekutuan antara sesama itu akan terjadi begitu luar biasa. Lepaskan kalau ada yang pernah merasakan disakiti, lepaskan itu. Terima kasih. Terima kasih. Dia buka jalan. Kira papa pasti kira karena korupati sikir. Unir kira papa. Dia buka jalan saat tiada jalan. Katakan dengan sungguh-sungguh. Jalan saat tiada jalan. Yesus kira papa. Dengan Berangkara sikir karena mata ajaib dibukanya Dia buka jalan. jalanku. Dia buka jalan bagi kita semua. Terima Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Buka hatimu. Dengan kasih dan kuasanya. Lepaskan hidup yang lama. Manusia yang lama lepaskan dari hidupmu. Dia buka jalan saat Terima kasih. tiada jalan. Oh, haleluya. Dengan cara yang ajaib. Dibukanya jalanku, dia menuntun Rasakan tuntunan Tuhan sampai saat ini. Amin. Amin. dengan kasih dan kuasanya. Dia buka jalan, dia buka jalan, Dia buka jalan. dia buka jalan saat tiada jalan. Terima kasih Bapak, pada pagi hari ini kami bersyukur karena Tuhan sudah membuka jalan bagi kami semua. Tuhan lepaskan dari segala kehidupan lama kami di dalam nama Tuhan Yesus. Hati kami dipenuhi damai sejahtera Allah. Hati kami dipenuhi dengan kuasa-Mu Bapa. Pada pagi hari ini kami serahkan hamba-hamba-Mu yang akan bertugas. Pada pagi hari ini Tuhan Kau urapi hamba-hamba-Mu yang bertugas. Pada pagi hari ini Tuhan untuk melakukan perjamuan kudus. Untuk mereka yang akan membawa perjamuan kudus, urapan-Mu Tuhan atas mereka ini. Tuhan juga memberkati, mengurapi setiap hati daripada sidang jemaat Tuhan yang ada di Theopila ini. Hati mereka dibersihkan, hati mereka disucikan, hati mereka dikuduskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Urapan-Mu Tuhan. Tuhan juga mengurapi Tuhan roti dan anggur pada pagi hari ini. Sehingga ketika jemaat-Mu makan roti dan minum anggur, maka kuasa Tuhan nyata dalam hidup kami masing-masing. Ada kuasa persekutuan Tuhan antara kami masing-masing dengan Engkau. Sehingga ikatan ini Tuhan terus Tuhan ada perubahan di dalam hidup kami. Karena tubuh Kristus yang ada dalam hidup kami dan darah Kristus
membasuh dosa-dosa kami. Tuhan ada di dalam hidup kami juga. Sehingga saat kami makan dan minum roti dan anggur, ada perubahan. Ada perubahan di dalam hidup kami masing-masing. Perubahan yang sempurna. Perubahan yang menyenangkan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan roti dan anggur dalam tangan-Mu. Terima kasih Bapa. Kami akan menyampaikan untuk roti dan anggur ini dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Melaksanakan perjamuan kudus. Kiranya Tuhan menuntun di dalam acara ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, angkat roti di atas kepala. Saya akan membaca firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus.
Mari kita mengucap syukur dari bibir lidah kami masing-masing. Ucapkan syukur karena Dia sudah rela mati di Kalvari untuk menebus dosa kita yang saat itu kita masih dalam keadaan dosa. Dan Tuhan sudah mengambil alih semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kira Papa. Terima kasih ya Abah, terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kira patus syukur. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terus ucapkan syukur dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Sampai hari ini kita masih mendapatkan kesempatan untuk perjamuan kudus bersama dengan Dia. Di mana pada saat nanti kita akan makan bersama-sama di tempat di mana Tuhan Yesus ada, kami ada. Kirapatusuna karapatusi hina anamana syukuri kana matusu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sini karapapa hina rakor sikira kana patusu. Dalam nama Tuhan Yesus, terang Kristus hadir di tempat ini. Terang Kristus hadir di tempat ini. Menerangi hati kita masing-masing. Dia terus membawa kita berjalan bersama dengan Dia dalam dengan keterangan, dengan kasih dan kuasa Tuhan. Dan terang itu menerangi jalan kita di setiap saat. Terima kasih Tuhan. Jalan-jalan-Mu menerangi kami. Jalan-jalan-Mu terus menerangi kami, Abah. Kurapapa sekera matoso dikirakan. Kunyangkana pasikira karapa. Lepaskan kami dari segala manusia lama kami ya Bapa. Kirama Papa pasu. Horana karasi kira Bapa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Terang-Mu datang Tuhan menerangi hati kami. Terang-Mu menerangi hati kami. Dan mengubah hati pikiran roh jiwa kami. Yang Tuhan sudah angkat di kayu salib. Apa yang ada di dalam hati pikiran roh jiwa kami yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan sudah tarik Tuhan hari ini, pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan ada kelegaan di dalam hidup kami. Ada kelegaan dalam hidup kami. Karena Tuhan terus Tuhan menarik segala hal yang bukan daripada Tuhan. Dan pada pagi hari ini Tuhan, jalan-jalan Tuhan akan terlihat jelas. Jalan-jalan Tuhan terlihat jelas. Kira papa sih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus yang terus menerangi hati pikiran roh jiwa kami. Yang terus memberikan kami hidup yang tenang, hidup yang baru, hidup yang penuh dengan damai sejahtera, hidup yang melihat karya Tuhan ajaib, hidup yang melihat kuasa Tuhan turun atas kami semua. Dan Tuhan, kami dapat melihat jalan-jalan Tuhan yang begitu luar biasa. Tuhan, kalau ada yang menutup jalan, namun Tuhan akan membuka jalan itu di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan membuka, Tuhan ada yang menutup pintu-pintu berkat, Tuhan juga yang membuka pintu-pintu berkat di tempat lain. Di dalam nama Tuhan Yesus, kuasa Tuhan turun atas kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terus kami tuntun sehingga kami tidak ada di dalam jalan yang gelap, namun terus ada jalan yang terang dari Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin.